Kejaksaan adalah penegak hukum yang paling ganas melakukan pemberantasan korupsi. Jangan sampai peristiwa ini lolos begitu aja yang membuat kemudian lipat persoalan hukum ini jadi terjadi. Di atas itu semua, saya sih meminta pada teman-teman penyidik untuk pastikan Anda orang yang perform. Nggak mungkin ini nggak mencapai high level yang lebih tinggi lagi karena memang uangnya begitu besar. Ya nggak fair dong kalau cuma 2 orang ini harus tanggung jawab. Kalau kemudian terlihat ada konflik of interest, tolong ditunjukkan. Kalau toh nanti ada terungkap, kita juga tidak akan tebang pilih. Ketika misalnya FA ini memang memiliki banyak musuh dalam tanda kutip, ya, musuh-musuh itu tidak akan bisa menembak FA kalau dia sendiri adalah seorang penegak hukum yang bersih. Dugaan mega korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah memicu beragam pertanyaan dari publik. Salah satunya adanya tudingan perlakuan berbeda di antara 2 tersangka, yaitu Febri dan Don Rito. Lantas, apa saja kejanggalan yang dipertanyakan? Ikuti penelusuran kami bersama saya Amrina Rida. Inilah Anyus Faus. Teman-teman kepolisian untuk diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Kalian semua, kita tidak punya apa-apa, tapi si Febri punya banyak apa-apa. Kami yakin dan kami berasumsi Febri banyak melibatkan oknum-oknum di kejaksaan sehingga Kejaksaan Agung mandul dalam penegakan kasus ini. Hari ini memang permintaan kita yang pertama adalah Posternya, rekan-rekan. kita mendesak Kejagung RI untuk segera menahan Febri Ardiansyah, yaitu ex-Dampitsus Kejagung Republik Indonesia. Yang kedua, kita meminta transparansi pengusutan 3 klaster kasus. Yang mana 3 klaster kasus itu yang kita dugakan kemarin itu terlibat adanya keterlibatan daripada ex-Dampitsus, sehingga adanya dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Ini kita meminta kepada aparat penegak hukum untuk menggeledah kediaman ataupun rumah dinas daripada ex-Dampitsus Kejagung Republik Indonesia. Karena kuat dugaan kami masih banyak atau bahkan lebih banyak daripada barang bukti yang ditemukan di 2 TKP yang berbeda itu. Dengan lambatnya penyelidikan kasus ini, kami melihat adanya konflik kepentingan. Bukan hanya konflik kepentingan, tetapi ada proses perselingkuhan kepentingan di sini. Secara logika, orang gila mana yang mau menitipkan uang ataupun emas di kediaman Febri Ardiansyah sebanyak itu? Kami akan tetap menggelar aksi unjuk rasa sampai Febri Ardiansyah betul-betul ditahan dan ditersangkakan dan dimasukkan ke penjara. Jumat 17 Juli 2026, tim penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka 3 kasus korupsi Don Rito ke Kejaksaan Agung. Mengenakan rompi tahanan, Don Rito hanya menunduk saat dikawal petugas menuju mobil tahanan. Polisi juga membawa seluruh barang bukti berupa uang dan emas untuk diserahkan ke Kejagung. Total ada sekitar 10 koper dan 1 brankas.
Selain Don Rito, Kejagung menerima satu tersangka lain yang dialihkan dari Polda Metro Jaya, yakni ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di Rutan C7 Kejaksaan Agung RI. Kaitan dengan adanya prinsip persamaan di mata hukum. Ini bagaimana nanti pada akhirnya dari Komisi Kejaksaan memastikan bahwa penanganan perkara saat ini yang ditangani sekarang oleh Kejaksaan Agung ini tetap menerapkan prinsip tersebut, Bu? Bahwa FA sudah nonaktif, jadi dia sebagai tersangka. Ya, kalau sebagai tersangka dan ada beberapa tersangka yang lainnya, saya kira itu akan diterapkan yang sama. Ya. Itu satu dalam prosesnya. Hak-haknya sebagai tersangka dalam pemeriksaan juga dihormati, ya, karena ada asas praduga tidak bersalah semua orang untuk melakukan pembelaan atas dirinya di dalam semua proses dan mengetahui bahwa hak-haknya juga dilindungi. Dalam hal ini karena yang seringkali dipersoalkan adalah yang melakukan pemeriksaan adalah tempat dia sebelumnya bekerja. Nah, saya kira upaya dari Jaksa Agung yang sekarang ini membuat satu tim yang diharapkan dengan kapasitasnya bisa melakukan pemeriksaan secara objektif dan bukan SDM dari lingkungan Jampitsus. Saya kira itu juga salah satu upaya ya untuk melakukan, karena proses hukum di negara kita mekanismenya tetap membutuhkan jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu cara untuk memastikan semua mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beberapa pengamat yang menyampaikan kasus ini dilimpahkan atau dalam hal ini diambil alih oleh Kejagung itu dianggap sebagai satu istilah jeruk makan jeruk. Bagaimana pendapat Ibu Rita atas adanya sorotan-sorotan dan anggapan seperti ini, Bu? Itu kan maksudnya karena dia ada di dalam satu komunitas jeruk itu ya. Iya, betul. Tapi kalau ini adalah dari kepolisian sebagai salah satu penegak hukum, dia menyerahkan perkaranya ke kejaksaan. Sepanjang itu proses itu tidak dinyatakan oleh hukum dianggap tidak benar, saya kira proses itu berjalan. Kita berharap proses ini berjalan. Kalau kemudian terlihat ada konflik of interest, tolong ditunjukkan di mana itu dan disampaikan, ya. Jadi saya kira mungkin ini menjadi penting buat kita sama-sama secara kritis. Bisa berpotensi konflik of interest. Itu sebabnya kita jaga. Kalau nanti ada kemungkinan aktor intelektual lain yang terlibat, kekhawatiran bahwa Kejagung tidak akan mengungkap adanya aktor intelektual tersebut. Bagaimana tanggapan dari Ibu selaku Komisioner Komjek dengan adanya anggapan-anggapan seperti itu? Kalau aktor intelektualnya, kalau memang disebut di dalam pemeriksaan, tentu harapannya itu akan menjadi pemeriksaan juga ya. Tapi saya kira mungkin yang lebih potensial adalah apabila ada keterlibatan pihak-pihak lain. Karena dalam perbuatan ini unsur penyertaan itu penting ya. Perbuatan besar ini tentunya merupakan perbuatan yang melibatkan banyak pihak. Dan keterlibatan pihak-pihak itu kapan diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Jadi maksudnya masuk menjadi sebagai tersangka dan lain-lain. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang disebut di pengadilan, itu misalnya dalam pemeriksaan, dalam pembuktian, ya, dan kemudian terungkap keterlibatannya, hakim kan bisa memerintahkan kepada jaksa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila nanti pada akhirnya yang muncul adalah nama-nama yang bergerak ataupun juga ada di lingkup Kejaksaan Agung juga begitu, bagaimana untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara ini masih tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan independen serta objektif, Bu? Kalau toh nanti ada terungkap, tentunya kita juga tidak akan tebang pilih. Hal itu akan berjalan mengalir ya, sesuai dengan penegakan hukum yang mestinya berlangsung. Dan ingat ya, apakah setelah ini misalnya Kejaksaan Agung akan ganas gitu ya, tanda kutip, sebelumnya?
menggelar aksi unjuk rasa sampai Febri Ardiansyah betul-betul ditahan dan ditersangkakan dan dimasukkan ke penjara. Di tengah desakan publik, pengacara Hotman Paris memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah. Keputusan itu diambil Hotman karena harus menjalani pengobatan di luar negeri. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura, itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Sebelumnya, Jumat 17 Juli 2026, sejumlah pembelaan disampaikan Hotman Paris terhadap kliennya Febri Adriansyah di depan sejumlah awak media. Hotman bahkan menyebut penetapan Febri sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka, yang jelas menyangkut duit tidak ada. KP Deklan itu tanah sewa oleh si Don Ritno. Yang ketiga menyangkut rumah di Sentul. Di rumah Sentul itu sejak sampai tahun 2022 housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Febri yang bayar karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno. Jadi semua terbantahkan. Semua perbuatan yang dilakukan terhadap Febri jelas-jelas telah merobek-robek isi KUHP. Benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi. Bahkan tanpa pamit sama presiden. Gimana dari Bang Ray sendiri, apakah mengikuti perkembangan berkaitan dengan perkara yang melibatkan mantan Jampitsus, Bang? Saya kira hampir seluruh rakyat Indonesia ya, karena ini bukan soal kasus hukumnya saja sih menurut saya, tapi juga mungkin akan ada drama-drama di dalamnya dan mulai terasa kan drama-drama itu. Hingga saat ini. Tiba-tiba muncul ada pengakuan bahwa dana yang sempat dipamerkan oleh pihak kepolisian itu bukan milik tersangka, tapi milik orang lain gitu. Nah, tapi di atas itu semua mungkin kita semua harus betul-betul mengawasi lah ya. Jangan sampai peristiwa ini lolos begitu aja yang membuat kemudian pat-gulipat persoalan hukum ini jadi terjadi. Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka, barang bukti elektronik, dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.
kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Polres Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan juga TPPU yang melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Bagaimana tanggapan dari Pak Saud melihat penanganan perkara sejauh ini hingga hari ini, Pak? Hari ini kan kita baru penanganannya baru penyidikan kan. Betul, tahap kita belum bicara penuntutan loh. Belum bicara eksekusi nanti di penjaranya kayak gimana gitu. Jadi rangkaian ini memang harus kita perhatikan. Karena banyak case-case mulai dari awal sampai kemudian dieksekusi selalu problem. Dan selalu ada peristiwa-peristiwa tidak pidana korupsi di dalamnya. Kita tahu ada duit di rumah hakim segala macam. Ya ini kemudian ada duit di rumah jaksa, ada duit juga di rumah penyelidik. Makanya saya bilang ini yang harus kita awasin adalah mulai dari proses ini sampai kemudian nanti itu inkrah. Nah di proses ini adalah proses penyidikan yang kemudian kemarin bermasalah, kepolisian sebut sebagai pelimpahan, padahal pelimpahan itu disebutnya harusnya P21 sudah lengkap, tapi akhirnya dibenarkan bahwa itu adalah melimpahkan kasusnya. Which is itu juga diperdebatkan, itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Akan tetapi ketika kemudian ada suatu potensi konflik yang cukup besar, kemudian ada sebuah mitigasi yang memungkinkan proses itu berjalan dengan transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan kemudian dilaksanakan dengan fair, nggak apa-apa gitu. Bahwa ada banyak hal yang sebenarnya kita harus lihat ini, apakah memang ini nanti benar-benar dilaksanakan yang disebutnya sebagai due process of law yang benar. Semuanya itu harus bertanggung jawab. Nggak bisa juga dua orang ini aja. Ya kan, si DR sama FA ini. Jadi ada pihak lain yang pihak lain, dan itu kan korupsi itu memang kan gitu, sistemik. Nggak ada kalau korupsi sendirian. Korupsi sendirian itu biasa ngambil uang dari brankas di kantor dibawa pulang gitu kan. Nggak mungkin juga kalau kita sebut bahwa peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya, bagaimana interaksinya. Pengacaranya Don Rito sendiri menyampaikan uang tersebut, emas tersebut ini adalah milik Don Rito katanya. Cafe The Clan yang ada di Cepete ini sudah beralih begitu. Nah, dengan adanya ungkapan-ungkapan seperti ini, Pak, apakah kemungkinan besar ini akan mempengaruhi proses penyidikan yang sedang berlangsung sehingga nantinya Febri ini bisa diringankan atau bebas dari dakwaan ini ataupun juga dari tuduhan ini misalnya? Itu sudah biasa. Artinya gini loh, biasa orang nggak ngaku. Membantah. Justru kalau korupsi ngaku justru aneh. Jadi bantah-membantah itu memang kita nggak perlu pengakuan. Susah lah orang ngaku itu. Gimana ada koruptor ngaku itu, ya kan? Selalu aja bantah-membantah. Nanti di pengadilannya dibantah, biar yang mulia hakim yang memutuskan. Kalau dalam pikiran saya beberapa minggu ke depan ini orang sudah bisa di P21 untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan supaya cepat. Karena gini, kalau kita bicara kasus yang seperti sekarang ini kan kecepatannya dulu, baru nanti kedalamannya dan keluasannya baru menyusul. Nggak mungkin ini nggak mencapai high level yang lebih tinggi lagi karena memang uangnya begitu besar. 9 orang yang dibentuk itu dia harus mengembangkan ini. Kalau dia nggak bisa mengembangkan ini sangat disayangkan. Untuk apa juga mereka turun ke situ gitu kan? Kita tadi udah jelas bilang bahwa transparansi, akuntabilitas, bebas konflik kepentingan dan fairnya ini harus kita lihat. Ya nggak fair dong kalau cuma 2 orang ini harus tanggung jawab. Dia harus menggunakan imajinasinya, common sense-nya, logikanya, nalarnya, argumentasinya. Berdasarkan pengalaman dari Pak Saud sebagai Wakil Ketua KPK, ini pastinya kita tahu sudah banyak sekali kasus-kasus berkaitan dengan korupsi yang melibatkan penegak hukum. Pertanyaan pertama dari saya adalah tantangan terbesar itu apa, Pak? Pastilah konflik of interest dari kesatuannya. Kalau nggak ada cerita cicak buaya 1, 2, 3 itu kan. Kita juga pernah pengalaman untuk menangkap beberapa aparat penegak hukum yang kemudian mereka datang untuk mereka tangani sendiri. Itu biasanya kita tolak tuh. Nggak bisa begitu.
pimpinan KPK nggak boleh bertemu dengan siapapun, dengan alasan apapun, dengan orang-orang yang ada perkara kaitannya sedang ditangani, itu undang-undang KPK jelas di situ. Jadi kalau ada satu kesatuan ditangkap, terus pimpinannya datang atau mengirim orang untuk kemudian mengambil alih itu sebenarnya berpotensi pidana. Nggak bisa seperti itu gitu, nggak sesemudah itu. Malah kebalikannya sebenarnya, KPK yang harus mensupervisi orang-orang itu gitu. Undang-undang KPK dibentuk itu kan karena ada problem di dua penegak hukum ini ya, kepolisian dan kejaksaan gitu. Dari pihak KPK kan juga secara terbuka menyampaikan bahwa terbuka untuk melakukan supervisi. Artinya ada kemungkinan bahwa koordinasi antara tiga lembaga. Bagaimana dari Pak Saud melihat adanya koordinasi di antara ketiga lembaga ini? Memang dari awal kan sudah quote-unquote carut-marut ya. Nah, kenapa itu nggak dikenal sebenarnya selain pelimpahan setelah P21? Sehingga kemudian sebenarnya kalau pimpinan KPK-nya memiliki imajinasinya, dia sebenarnya sudah mulai harus turun langsung di situ. Karena itu ada problem potensi konflik. Potensi campur tangan itu menjadi alasan KPK untuk mengambil alih. Di pasal 10 itu dikatakan KPK berwenang, dia harus menggunakan wewenangnya. Kalau dia nggak menggunakan wewenangnya, berarti dia nggak menggunakan imajinasinya. Jadi ketika kemudian peristiwa ini dari awal itu sangat noisy, sebenarnya KPK harus datang sebagai penengah. Kelihatannya publik itu dominan untuk diambil alih di KPK kalau saya lihat. Paling tidak menurut pikiran saya, resikonya menjadi lebih rendah dibandingkan ditangani oleh kejaksaan saat ini. Resiko konflik of interest, resiko transparansi, resiko patron klien, resiko kemudian dia dulu bekas anak buah dan seterusnya. Oh enggak, kita independen kok, yes kita terbuka gitu. Tapi semuanya tuh overall itu resikonya menjadi lebih besar. Apa yang mungkin harus dilakukan oleh pihak dalam ini Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa perkara ini tidak hanya mandek dalam penetapan tersangka, tapi juga bisa berlanjut ke proses hukum yang lainnya. Misalnya adalah bisa mendalami aliran dana, dan yang pasti adalah agar konflik of interest, konflik kepentingan ini dapat dipastikan tidak terjadi meskipun ditangani oleh institusi dari Jampiso sendiri. Kalau kita lihat dari SDM-nya kan kita harap mereka mampu ya. Mereka bisa melaksanakan due process of law-nya itu secara benar detail dan benar-benar tidak menimbulkan kecurigaan. Banyak hal di balik ini. Bagaimana penegakan hukum itu problematik, yang itu irisannya nanti kan ke bisnis. Ya karena tiga perusahaan yang disebut itu kan BUMN semua tuh. Kasus ini udah mewarnai framing di masyarakat. Sebut saja framing lah. Karena kan putusan pengadilan kita nggak bisa pastikan kan. Kalau yang mulia bilang bebas, kita mau bilang apa? Paling kita banding kan. Iya, gitu. banding. Ya artinya gini, di kita itu hanya kita sekali lagi framing. Saya sendiri bukan penyelidik-penyidiknya. Saya hanya mendapat potongan-potongan informasi yang menurut kita dari segi kronologis juga aneh. Gini ya caranya menyelesaikan kasusnya. Padahal kasus ini kasus simpel nih, nggak ruwet gitu, cuman dalam. Cuma kan menjadi noisy, berisik dan tidak baik di dalam image pemerintahan yang hampir tiap hari presidennya ngomong kejar sampai ke Antartika, kok di bawah nggak paham-paham bagaimana ngejar orang sampai ke Antartika kan gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik ini menurut Bapak seperti apa? Mereka itu kan disebutnya dominus litis ya. Semua perkara itu jaksa harus, beban pembuktiannya di jaksa. Jaksa harus bisa mengatakan bahwa dia bersalah. Oke, sesuai dengan tuntutan. Nah sekarang dia harus membuktikan temannya. Gimana beban moralnya? Kan di situ kan? Betul. Please tunjukkan ke publik. Bila perlu ada pemajuan tiap minggu, tiap bulan. Kalaupun pemain KPK nggak datang karena sungkan, undang aja datang. Sehingga bisa meyakinkan kepada kita bahwa prosesnya itu berjalan sesuai dengan tahapannya. Ada satu yang menarik dan heboh di sosial media bahwa Hotman Paris mengatakan bahwa penetapan Febri sebagai tersangka ini tidak izin dulu ke Presiden. Kalau menurut Bapak, perlu nggak sih izin ke Presiden untuk menetapkan tersangka? Enggak, bikin drama aja tuh. Saya cukup yakin Bang Hotman mesti tahu bahwa di Indonesia ini tidak ada aturan yang mengatur bahwa memeriksa seorang pejabat negara, gitu ya, selevel Febri dan atau ke atasnya lagi bahkan Menteri, itu memerlukan izin dari Presiden.
Dan saya cukup yakin Bang Hotman tahun itu cuman biar rame aja itu kira-kira. Kalau kita ikuti kasus ini dari awalnya ditangani oleh pihak kepolisian, lalu dialihkan gitu kalau tidak bisa disampaikan dilimpahkan tapi dialihkan ke Kejagung. Dari Bang Margarito, dengan adanya proses yang seperti ini seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh Kejagung untuk memastikan bahwa pemeriksaan dan juga penanganan perkara ini transparan? Ini sedikit banyaknya ditentukan oleh teman-teman penyidik. Bukan secara struktur ya, teman-teman yang 9 orang itu. Bagaimana caranya kita mengenali bahwa mereka ini straight atau bengkok terlihat dari cara mereka bertanya. Pertanyaan yang mereka formulasi ketika yang diajukan kepada Febri itu menentukan kemana dia pergi ini. Apakah dia mau proteksi Febri ataukah memang dia mau straight aja by law. Itu kan dari sisi penyidik, Pak. Maksudnya kita lihat bagaimana sekarang publik itu kepercayaan terhadap kejaksaan sudah lama-lama agak menurun karena hal ini begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk memastikan dan mengembalikan kepercayaan publik? Setransparan mungkin. Seperti apa transparannya? Apa yang diungkap? Setiap kali pemeriksaan bilang, tadi kami sudah periksa A, kami menemukan fakta bla 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 bla. Buka. Itulah satu-satunya obat yang bisa Anda pakai untuk memastikan bahwa Anda layak dipercaya. Berkaitan dengan proses yang sedang ditangani saat ini, pengawasan internal saja itu cukup nggak sih, Pak? Enggak. Lalu apa yang diperlukan? Enggak. Ya saya rasa kita, terutama Anda, pers, di atas itu semua, saya sih meminta pada teman-teman penyidik untuk pastikan Anda orang yang perform. Teman-teman yang 9 orang itu, Anda sedang menulis siapa Anda dalam panggung hukum Indonesia. Ada beberapa yang menyampaikan pendapat berkaitan dengan kasus ini, mulai dari anggota DPR, publik, dan juga banyak ahli gitu. Apabila nanti Febri Adriansyah selaku mantan Jampitsus ini terbukti bersalah, harus dihukum mati. Apakah Anda sepakat dengan adanya statement seperti itu? Saya orang yang memilih garis atau mengambil standing tidak suka dengan anti hukuman mati. Hukuman mati itu tidak memberikan efek apapun. Yang paling pokok itu bukan itu. Yang paling pokok adalah hukum ditegakkan secara benar. Jangan mimpi tindak pidana korupsi itu nol. Itu sah, itu nothing. Yang mesti kita impikan adalah, setiap kali Anda korupsi, Anda akan kita penjara. Titik. Itu aja kita berikan kepastian. Siapa yang memimpin kepastian itu? Ya Presiden. Dia kuncinya, aktor utama yang menentukan hukum itu miring kiri, miring kanan, dan segala macam. Itu adalah Presiden. Presiden adalah figur utama penegak hukum. Tidak ada masalah rivalitas antara kepolisian dan kejaksaan. Tidak ada masalah polisi menersangkakan jaksa, jaksa menersangkakan polisi. Itu justru baik untuk membersihkan masing-masing institusi dari penyakit korupsi. Berada di depan Gedung Bundar, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, di mana saat ini seluruh mata sedang menyorot dugaan korupsi yang menyeret salah satu penegak hukum di Kejagung. Mantan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, memulai karir sebagai jaksa pada tahun 1996 di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Jambi. Febri berpindah tugas ke sejumlah penugasan, hingga resmi menjabat sebagai Jampitsus setelah dilantik pada Januari 2022. Nama Febri mulai terdengar ketika masih menjabat Dirdik Jampitsus karena menangani sejumlah perkara besar. 3 di antaranya ialah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, serta fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara. Namun, prestasi yang telah dibangun bertahun-tahun kini diambang kehancuran karena dugaan korupsi. Kasus ini tidak biasa. Pertama, melibatkan Jampitsus. Itu jabatan di bidang pidana khusus tertinggi di institusi kejaksaan. Yang kedua, kasus ini ditangani oleh
Polri. Banyak pihak menduga ini adalah satu bentuk penerimaan tantangan dari Polri setelah Kejaksaan menersangkakan LMI. LMI ini adalah perwira tinggi Polri yang bertugas di BGN. Jadi ini sebenarnya adalah satu dinamika antar institusi penegak hukum yang sudah berlangsung lama. Nah, kemudian ketika perkara ini ditangani oleh Kortas Tipikor Mabes Polri bersama dengan Polda Metro Jaya, ternyata diduga ada intervensi politik dari Presiden dan juga Menteri Pertahanan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata perkaranya diminta untuk diserahkan kepada kejaksaan. Nah, ini ada satu problem hukum ketika perkara masih dalam tahap penyidikan diserahkan kepada kejaksaan. Pengalihan tersebut tidak memiliki satupun dasar hukum. Keputusan untuk menyerahkan perkara dari Polri ke kejaksaan, saya lihat adalah satu settlement politik. Ini adalah penyelesaian secara adat agar tidak memperuncing hubungan dua institusi penegak hukum ini antara kepolisian dan kejaksaan. Kan ada banyak pembelaan misalnya dari orang-orang yang mendukung FA ini. Misalnya FA ini dikriminalisasi. Kriminalisasi itu terjadi kalau tidak ada alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik. Sedangkan penyidik menunjukkan sedemikian banyak alat bukti, ada 74 kg emas, ada ratusan miliar uang dalam berbagai pecahan. Meskipun itu dari money changer ya, sangat mustahil perkara ini dikriminalisasi. Ketika misalnya FA ini memang memiliki banyak musuh dalam tanda kutip, ya, musuh-musuh itu tidak akan bisa menembak FA kalau dia sendiri adalah seorang penegak hukum yang bersih. Tidak ada masalah rivalitas antara kepolisian dan kejaksaan. Tidak ada masalah polisi menersangkakan jaksa, jaksa menersangkakan polisi. Itu justru baik untuk membersihkan masing-masing institusi dari penyakit korupsi. Ya, ini kuasa hukumnya nanti wajib membuktikan dari mana emas itu diperoleh. Apakah sudah dicantumkan dalam SPT? Misalnya dia mengatakan emas dari sumbangan. Sumbangan dari siapa? Misalnya beli dari mana? Uangnya dari mana? Apakah logis emas disimpan di rumah? Apakah logis uang ditaruh di tembok? Jadi semua akan dibuktikan. Semua orang boleh mengajukan klaim. Yang dituntut adalah apakah ada buktinya. Perkara tindak pidana korupsi itu tidak bertumpu pada pengakuan tersangka atau terdakwa. Pengakuan dari seorang terdakwa itu hanya satu di antara berbagai alat bukti yang lain. Penyidik sudah mengantongi alat-alat bukti yang lain. Tentu di situ ada keterangan saksi-saksi, ada barang-barang bukti, maupun juga keterangan ahli dan juga lain-lainnya. Dan kemudian itu dapat digunakan untuk menjerat para tersangka. Tidak ya, selama yang menyidik adalah pihak kejaksaan, tanda tanya publik tetap akan besar. Kenapa? Karena potensi konflik kepentingannya. Tim 9 mau bagaimanapun masih memikirkan keselamatan karirnya ke depan di tubuh kejaksaan. Kita tidak meragukan kompetensi tim 9 ini secara individual, tetapi kita meragukan independensinya. Salah satu direktur penyidikan ketika dulu FA menjabat, yaitu Kuntadi, sekarang baru dipilih Presiden Prabowo menjadi Jampitsus yang baru. Ini menimbulkan komplikasi baru. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada keseriusan dari Presiden, dari kejaksaan untuk menyelesaikan perkara ini hingga tuntas. Memang FA kerja sendiri. Memang FA tidak punya jaringan di dalam institusinya. Saran saya adalah kepada Presiden, perintahkan agar perkara ini tidak ditangani oleh kejaksaan, tapi serahkan kepada KPK. Perkara ini tidak bisa diawasi. Perkara ini hanya bisa dialihkan penyidikannya kepada KPK. Kalau diawasi, tetap akan ada problem. Problemnya apa? Pengawasan internal tidak bisa diharapkan. Pengawasan eksternal Komjak lebih banyak seperti jubirnya kejaksaan. Komisi 3 tidak boleh masuk pada substansi perkara. Nah,
keterbatasan mekanisme pengawasan yang ada itu harusnya diselesaikan dengan pengambil alihan perkara oleh KPK. Munculnya berbagai isu liar di masyarakat atas dugaan mega korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, tak boleh diabaikan. Publik berharap agar penegakan hukum mampu mengungkap kebenaran dan menindak siapapun yang terbukti bersalah. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena latar belakang jabatan, kedudukan maupun pengaruh seseorang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahu.